Ambil dari kitab Amos. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong arang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kepada Tuhan. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Firman Tuhan dalam kitab Amos mengajak kita bahwa setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap waktu kita harus mencari Tuhan. Dengan cara apakah kita mencari Tuhan? Tentu kebiasaan yang kita alami setiap hari, kita pernah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh konkretnya adalah bahwa kita bisa bangun pagi kembali saat ini adalah kasih Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur atas nafas yang baru, kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan pada hari ini. Di sini pada ayat 16, saya tertegun dengan ayat begini bunyinya. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus, pada kesempatan ini, di ayat ini, di mana dengan realitas saat ini, bahwa bangsa Indonesia, khususnya kita sekarang adalah mengalami kenaikan BBM. Jadi kenaikan BBM itu ditegakkan oleh pemerintah. Tetapi di sini di ayat 16 ini petani dipanggil untuk berkabung. Lagi saat ini secara tidak sadar para petani-petani sedang bersedih. Berkabung itu bersedih. Karena apa? Ketika mengalami kenaikan BBM, segala macam penghasilan petani ikut menurun. Bukannya naik malah menurun. Itu adalah suatu kesedihan yang sangat menggugah hati kita. Pada ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Tuhan berfirman, Dia mengajak kita untuk selalu membenci yang jahat. Ketika tingkah laku kita pribadi saya sendiri, ketika mungkin saya merasa sombong, saya merasa bahwa saya itu bisa segala-galanya, itu adalah pikiran-pikiran yang jahat, tidak boleh dilakukan. Kalau mencintai yang baik berarti kita harus membawa damai sejahtera ketika bagi orang di sekitar kita, bagi semua orang yang kita berjumpa dalam kehidupan ini. Tegakkan keadilan di pintu gerbang. Bicara tentang keadilan, tentu kita semua tahu bahwa ada pihak-pihak yang mengalami situasi, yang mengalami masalah. Itu banyak ketidakadilan. Bicara soal hukum, negara kita adalah negara hukum. Dengan kejadian yang selama ini baik di media sosial, baik di antara para sahabat kenalan yang membeberkan segala macam persoalan yang terjadi saat ini, kita harus jeli dan kita harus peka untuk memilahnya bahwa ini kemasukan yang baik tidak. Saya harus terima, saya harus resapi. Tegakkan keadilan di pintu gerbang. Bicara keadilan, kita harus benar-benar mengerti tentang apa keadilan itu. Tidak ada yang disepelekan, atau tidak ada yang dianaktirikan omong tentang keadilan. Kita rakyat biasa, kita bicara apa?
Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar jeritan hati kita. Hari ini adalah pekan kedua, yaitu untuk melakukan katekese di umat KOB kami sendiri. Dengan tuntunan Tuhan, pasti kita bisa melakukan katekese itu, menseringkan setiap ayat demi ayat apa yang maunya Tuhan kepada kita. Kita mau seperti apa. Tuhan bilang kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu dia yang berbicara sendiri lewat firman ini, lewat Alkitab ini. Itu adalah ajakannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya bacaan hari ini menggugah hati kita bahwa segala sesuatu itu adalah baik adanya, dan kita harus mencintai yang baik dan membuang yang jahat itu. Kita jangan memelihara dalam diri kita suatu kejahatan yang bisa mencelakakan semua orang. Terima kasih, selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan memberkati. Amin.